Hey yo Tsemagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Dalam kru bajak laut topi jerami, masih ada satu karakter yang belum diceritakan tentang asal-usulnya, yakni Nami. Dan kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana Nami dapat mewakili koneksi langsung dengan naga langit dan juga Im Sama. Jadi, siapkan cemilannya dan jangan lupa like dan komennya nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Nami yang seperti kita ketahui semua ditemukan oleh Belemere, seorang mantan pelaut. Ini terjadi 20 tahun yang lalu di kerajaan Oikot. Sedikit yang diketahui tentang pulau ini, hanya saja pulau itu diserang oleh bajak laut dan angkatan laut dikirim ke sana yang mengakibatkan Belemere ini menemukan Nojiko dan juga Nami. Sosok inilah yang terakhir mengadopsi mereka dan meninggalkan angkatan laut. Masalahnya adalah saat ini ditampilkan di manga, kita tak punya informasi tentang keluarga dari mereka. Tapi kenapa? Yep, hanya satu alasan yang kuat kenapa kita tak diceritakan tentang keluarga dari Nami. Itu dikarenakan keluarga Nami sangat amat penting. Seperti yang diketahui semua orang, One Piece memiliki film yang sepenuhnya didasarkan pada kemampuan dari Nami. Dan Shiki, seorang bajak laut di era Roger dan juga Newgate, tertarik pada navigator tersebut dan menculiknya. Film ini membuat satu hal yang eksplisit. Kekuatan Nami di sini tidaklah normal. Mengapa seorang gadis kecil asal East Blue memiliki keterampilan navigasi terbaik dan ditampilkan di dalam cerita ini? Nami tak hanya bisa untuk memprediksi cuaca, dia pun bisa membaca lautan. Sesuatu yang mungkin tak diketahui banyak orang adalah bahwa pada tahun 2016, Oda mengungkapkan bahwa dia akan menampilkan kisah Nami di film Strong World. Nah, dalam film ini, Nami tak terlalu mencolok mengenai kemampuan, namun Oda Sensei sepertinya akan menjelaskan kepada kita di manga nanti. Ada hal yang unik lagi, Nami adalah satu-satunya bajak laut yang ditampilkan akan menjadi ratu. Hancock disebut sebagai kaisar ataupun permaisuri, jadi Hancock tak pernah disebutkan sebagai ratu bajak laut. Big Mom juga tak pernah mengatakan dia akan menjadi ratu, tapi raja. Dan detailnya Big Mom hanya mengatakan bahwa dia akan menjadi raja dalam dua momen, dalam kilas balik di God Valley dan saat berbicara dengan Nami di Totoland. Nah, apakah ini kebetulan? Tapi kenapa Oda bersikeras menunjukkan kalau posisi Ratu Bajak Laut sudah di-booking oleh Nami? Yep, ada beberapa sampul yang menampilkan Nami sebagai ratu. Ada lelucon yang sangat umum tentang sifat Oda dalam hubungannya dengan putri dan bagaimana mereka semua mirip sekali dengan Nami. Contoh, Shirahoshi, Vivi, dan juga Rebecca. Mereka jika dilihat-lihat wajahnya mempunyai bentuk yang mirip sekali dengan Nami. Dan juga ingat, karakter-karakter yang mirip Nami ini mempunyai tahta gelar seorang putri. Kemudian ada hal yang aneh juga pada saat dialog dari Nami di arc Manusia Ikan. Dalam dialog ini antara Nami dan juga Shirahoshi, meskipun baru pertama kali mereka bertemu, dia sudah merasa sangat damai dengan kehadiran dari Nami. Nah, jadi perlu digarisbawahi dengan satu petunjuk ini, diduga bahwa mungkin mereka berdua memiliki kesamaan satu sama yang lainnya. Petunjuk ini tak hanya mengacu kepada dugaan kuat Nami juga merupakan senjata kuno yang bisa mengendalikan raja seperti layaknya Shirahoshi. Ada juga kesamaan hal lain yang mereka berdua miliki, seperti contoh mereka berdua mengalami nasib tragis karena melihat langsung kedua ibu mereka ditembak di depan kepala dari mereka sendiri. Ratu Otohime tewas ditembak Hori Jones, sedangkan Belemere tewas ditembak oleh Arlong. Kesamaan lainnya juga mereka berdua tumbuh dalam isolasi di mana Shirahoshi yang terpenjara di menara dan juga Nami ketika dipaksa Arlong untuk menggambar peta dan menguncinya di sebuah ruangan. Yep, dan dengan kemungkinan inilah juga ada kemungkinan lain yang berkaitan dengan mereka berdua dan punya koneksi yang cukup kuat bahwa Nami juga mempunyai kemampuan serupa milik Shirahoshi, yakni mengendalikan senjata kuno. Nami di sepanjang cerita sering disebut sebagai Dewi, baik oleh Sanji maupun Absalom. Di Skypiea, Nami adalah satu-satunya orang yang akan pergi bersama Enel ke bulan. Enel menganggap dirinya dewa. Dia sendiri memiliki serangan yang disebut sebagai penghakiman Tuhan. Nah, coba tebak, Nami pun menyalin serangan ini pada Elbap. Itu dia lakukan kepada Dewa Matahari yang palsu. Dan sekarang kita akan masuk jauh lebih dalam dari teori ini.
Pulau raksasa terbagi menjadi 3 bagian, dunia bawah, dunia matahari, dan juga dunia langit. Dunia bawah milik Raja Neraka yakni Zoro. Dunia matahari tentu milik Dewa Matahari sendiri yakni Luffy. Dan dunia surga milik Nami. Ini adalah pulau milik trio dari Romance Dawn. Serangan utama dari Nami adalah memanggil petir dari langit. Nah, Im juga melakukan apa yang terjadi terhadap Lulusia. Sinar yang dikeluarkan Mother Flame sama seperti milik dari kekuatan Nami. Bagi yang tahu bahasa Jepang, kalian pasti tahu bahwa tsunami adalah kata dalam bahasa Jepang. Berasal dari 2 kata yakni su yang berarti pelabuhan dan juga nami yang berarti gelombang. Apakah ini berhubungan dengan Im sama yakni umi atau laut dan nami adalah gelombangnya? Jadi apakah mereka berdua mempunyai hubungan kedekatan yang sangat erat di masa lalu? Nah, jadi sejauh ini Tamago sudah menunjukkan beberapa hubungan Nami dengan naga langit. Tapi bagaimana jika Tamago memberitahu kalian bahwa poin pasti untuk membuktikan bahwa Nami adalah naga langit adalah dari Akagami no Sense? Kehidupan mereka sepertinya punya paralel. Pertama, Sengs ditemukan oleh bajak laut, tersenyum di tengah bencana God Valley, sebuah pulau yang diserang oleh bajak laut, di mana naga langit hadir di sana. Sementara itu, Nami juga sama, ditemukan oleh seorang pelaut, tersenyum di tengah bencana pertempuran kerajaan Oikot, sebuah pulau yang diserang oleh bajak laut juga, dan untuk alasan yang belum diketahui. Nami kehilangan ibunya dibunuh di hadapannya ketika dia masih muda dan bekerja sebagai budak. Sengs juga kehilangan Roger, sosok ayahnya yang dieksekusi di hadapannya ketika dia masih muda. Dia pun menemukan teman dan mengarungi lautan bebas. Sengs yang diadopsi menjalani kehidupan yang jauh dari keluarga aslinya yakni Vigarland. Bagaimana nasib dari Nami juga sama, yakni Nami juga diadopsi dan tinggal jauh dari keluarga aslinya yang mungkin adalah keluarga Nerona. Keduanya bersama saudara angkatnya, di mana Sengs dan Buggy dan Nami juga bersama Nojiko. Kedua karakter ini adalah inspirasi dalam mitologi Nordik. Sengs merupakan representasi dari Eric the Red, sedangkan Nami memiliki desain asli seorang Viking dan berasal dari Swedia, tempat lahirnya Viking. Nami pun punya senjata kapak di awal desainnya. Jadi besar kemungkinan bahwa Nami adalah seorang Nerona khususnya naga langit yang memiliki hubungan langsung dengan Im sama. Oleh karena itu kekuatannya membaca waktu dan karena dia adalah keturunan tanda petik laut. Belum lagi Im sama yang bisa diartikan dengan angka 16 pada Jepang. Ini akan menjelaskan begitu banyaknya Nami yang juga punya keterkaitan dengan angka 16. Seperti contohnya hadiah buruan pertama dari Nami dengan angka 16. Pangkalan Angkatan Laut 16 Nezumi yang dimanja merupakan kelompok antagonis di Arlong Park. Yap, overall, apakah nanti kedepannya akan terungkap persamaan lainnya dari Nami dan juga Shirahoshi dengan Nami yang juga anak seorang raja? Persis seperti Shirahoshi yang ayahnya adalah raja dari kerajaan Ryugo. Keluarga dari Nami ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di langit, sedangkan Shirahoshi berhubungan dengan kerajaan di lautan. Mungkinkah Nami yang akan mengendalikan senjata Uranus yang diduga kuat berada di Pulau Surga? Di mana itu adalah pulau teratas dari negeri Elbap yang berhubungan dekat dengan udara, cuaca, dan segala hal yang terkait dengan kekuatan Nami. Oke, jadi sekian saja pembahasan Tamagon mengenai Nerona Nami, sang putri dari naga langit. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian. Kita bertemu lagi dalam teori selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.